Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, saya akan melakukan pemodelan elemen hingga, unit elemen, menggunakan software Abagus, yang mana ini itu untuk melihat, memodelkan struktur mikro dari jembatan yang sebelumnya pernah kita buat ini. Nah, jadi fungsinya itu untuk melihat bagaimana sih detail perilaku elemen pada struktur ini, khususnya untuk tegangan dan regangannya. Nah, di sini saya memilih frame-nya itu salah satu saja, yaitu pada frame ini, yang mana frame batang struktur atas ini merupakan batang yang menerima beban tekan terbesar. Jadi kita ambil yang paling kritis elemennya. Pertama kita lihat dulu propertinya, bagaimana dimensi si profil baja ini. Lalu selanjutnya kita akan memulai pemodelan di Abagus. Oke, pertama kita klik file terlebih dahulu. Kita harus atur dulu set work directory-nya. Jadi ini itu untuk mengatur file-file seperti nanti hasil running-nya dan semuanya itu ditempatkan di folder ini gitu. Karena di sini itu masih bawaannya itu otomatis tersimpan di folder C. Tapi saya ingin menempatkannya di folder D, tempat belajar saya. Nah, di sini saya akan atur dulu. Saya tempatkan di tutorial Abagus ini. Lalu kita klik OK. Nah, sudah ke setting. Lalu klik OK. Jadi nanti semua file akan tersimpan di folder itu gitu. Selanjutnya baru kita save as file ODB-nya ini, CAE-nya ini. Kita akan namakan tutorial Abagus. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita langkah pertama. Nah, di sini ada modul ya. Stepnya itu kita mulai dari yang paling atas, part, property, assembly, step, sampai nanti terakhir di ada visualisasinya ya. Nah, pertama kita bikin partnya dulu. Di sini kita double klik saja partnya. Lalu kita namakan batang struktur atas atau BSA ya. Kemudian kita pilih 3D, deformable, dan solid. Tipenya itu extraction. Nah, di sini ada approximate size-nya. Jadi ini itu adalah ukuran nanti sketsa kita. Bebas sebenarnya. Cuman karena di sini saya itu ukurannya 350 kali 400 ya. Jadi di sini saya isi 400. Nah, continue. Nah, jadi itu maksudnya. Jika kita lihat ya di sini, kita klik rectangle ini dulu. Nah, ketika kita menempatkan kursor di ujung sini, kelihatan ada koordinat ya di sini XY itu minus 200, minus 200. Kalau di kanan itu 200, 200 lah gitu. Jadi panjang ini 400 dan ke atas juga 400 dengan titik tengahnya itu di sini, nolnya itu di paling tengah gitu. Jadi itu tadi fungsinya mengatur approximate tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat geometrinya. Di sini untuk panjang flanknya itu adalah 400 ya. Tingginya itu adalah 350. Tebal si flanknya itu 25 dan tebal si webnya itu 12. Berarti tingginya 350 ya. Kita atur. Kita pilih rectangle. Bisa? Nah, di sini kita harus menempatkan koordinat. Koordinat awal dan akhir gitu. Pertama kita di X. X-nya itu minus 200, koma. Y-nya itu minus 175, enter. Nah, di sini. Lalu kita akan ke kanan sini, berarti X-nya itu di 200, koma, minus 175 dikurang 25, berarti minus 150. Enter. Nah, lalu kita buat juga yang atas, berarti 200, minus 200,175. Lalu 200,150. Kita bisa ukur dimensi dulu ya. Kalau ragu takut salah. Nah,
T-nya di sini sudah 350. Selanjutnya kita bikin webnya, badannya itu tebalnya 12, berarti 6 ke kanan dan 6 ke kiri dari titik 0. Berarti kita isi koordinatnya 6, tinggiannya minus 150. Nah, berarti setelah itu minus 6,150. Oke. Selanjutnya kita bisa trim ya di sini. Kita klik ini, double klik. Nah, lalu di sini juga kita klik escape. Nah, sebenarnya baja itu kan ada radiusnya ya. Bisa diatur juga radiusnya di sini, cuman saya tidak mau mengatur itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba ukur dimensinya dulu. Oke, ini 400, enter. Tebal webnya 12, benar. Ininya 25, benar. Ini juga 25, benar. Oke. Nah, kalau sudah oke, kita tinggal escape. Kita pilih done. Dan di sini kita pilih depth. Depth-nya itu karena kita menggunakan extraction tadi ya. Jadi depth itu seberapa panjang atau seberapa dalam gitu. Jadi kalau di sini itu panjang ya. Panjang si baja ini saya itu adalah 5 meter. Jadi di sini saya akan isikan 5 meter. Nah, jadi kalau di Abagus itu untuk satuan sendiri itu tidak ada pengaturan unit ya. Jadi tidak ada kita bisa ngatur meter atau senti, itu nggak ada. Jadi caranya itu kalau dari awal kita menggunakan satuan milimeter, nah di sini kan saya ngisinya 5000 ya. Jadi ini tuh ada 5000 milimeter. Jadi seterusnya ketika kita mengisi parameter yang lain juga harus dalam satuan milimeter. Jadi harus konsisten gitu. Nah, lalu di sini kita klik OK. Nah, sudah kebentuk ya. Selanjutnya di sini kita lihat dulu di bagian mesh. Nah, ini tuh masih kuning ya. Kita harus membuat partisi dulu. Jadi kita membagi si baja ini menjadi beberapa bagian gitu. Kita pilih 3 point saja. Jadi kita potong seperti memotong kayak kue mungkin. Nah, kita pilih titik 2 di sini. Lalu acuannya lagi yang ini. Jika kita lihat ya, create partition, done. Nah, dia tuh udah kepotong gitu, kepisah sama atasnya. Kelihatan kan bedanya? Kita juga harus memisahkan yang atas ini. Kita klik lagi, lalu done. Kita pilih 3 points. Kita potong juga yang atas. Jadi 3 titik acuan gitu. Nah, sudah kepisah kan ya? 1, 2, 3. Kita klik done. Oke. Nah, sini sudah di mesh-nya itu sudah berwarna hijau, jadi sudah oke gitu. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini setelah kita membuat part dan partisi, selanjutnya kita atur propertinya. Kita klik yang di sini ya, create material. Kita namakan materialnya. Di sini saya menggunakan baja dengan grade 345 MPa. Nah,
Yang pertama kita atur itu di general, itu density atau massa jenisnya. Jadi kalau massa jenis baja itu adalah 785. Coba kita lihat dulu ya. Nah, 7,85. Kita kopas saja. Lalu kita atur juga yang namanya mekanikal, plastik dan elastiknya kita atur. Pertama elastik. Nah, untuk baja sendiri itu kan modulus elastisitasnya 200.000 MPa ya, atau Newton per milimeter. Lalu angka Poissonnya itu 0,3. Lalu kita buat juga plasticity-nya. Nah, di sini itu kita harus memasukkan yield stress, tegangan leleh, dan regangannya. Jadi hubungan antara tegangan dan regangan itu bisa kalian cari sendiri ya. Untuk tegangan dan regangan baja kalian itu seperti apa. Namun alangkah baiknya jika melakukan pengujian lab ya sebenarnya. Di sini saya untuk hubungan tegangan dan regangan saya langsung kopas saja. Nah, ini untuk baja yang saya gunakan ya dengan grade 345, ini adalah nilai tegangan dan regangannya. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu yang kedua itu kita create section. Kita namakan baja grade 345 mungkin solid. Lalu kita klik continue. Nah, di sini kita pilih materialnya. Kan ini material yang sudah kita bikin tadi. Nah, udah kepilih ya. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah membuat create section. Selanjutnya kita assign. Karena ini belum ke assign ke si materialnya ini. Ke si frame-nya. Kita klik ini, assign section. Kita pilih frame kita. Ini kita uncentang saja ya create setnya ini. Create setnya ini karena tidak begitu perlu. Lalu kita klik done. Sectionnya ini yang tadi kita bikin. Lalu kita klik OK. Nah, langsung berubah warna ya, sesuai si section yang tadi kita buat. Jadi langkahnya kita buat dulu materialnya, lalu kita create sectionnya. Jadi bisa dipisah-pisah tuh, mau section ini, misalnya nanti ada berapa bagian ya. Ini karena kita cuma satu bagian aja yang kita modelkan, jadi hanya ada satu section. Jika nanti ada sambungan gitu kan ya, kan ada beberapa section, itu bisa dipisah-pisah gitu. Sudah kita assign propertinya, lanjut kita assembly. Nah, di sini masih kosong ya, kita klik di sini, create instance, lalu BSA yang tadi kita frame-nya, kita pilih dependent, lalu kita klik OK. Ini karena hanya satu frame, jadi simple ya untuk assembly-nya. Jika kita itu sambungan, agak ribet sebenarnya nanti. Oke, skip. Kita lanjut ke step. Di sini kita buat dulu create step. Nah, yang inisial ini sudah otomatis ya. Selanjutnya kita akan bikin loading step. Jadi loading step itu untuk beban. Bebannya itu beban yang bertahap. Di sini kita pilih static karena kita memodelkan static ya. Kita klik continue. Nah, di sini yang perlu kita atur itu adalah, bentar, coba kita lihat dulu. Nah, oke, kita kopas saja. Di sini kita pilih on ya, lalu incrementation-nya ini kita pilih 0,01. Ini
0,1. Jadi ini itu adalah stepnya gitu loh. Jadi mempengaruhi nanti hasil runningan kita. Semakin kecil, dia itu akan semakin detail gitu. Jadi inisialnya itu 0,001 dengan maksimumnya itu 0,1 stepnya. Oke kan saja. Setelah itu kita lanjut ke interaction, tidak ada karena kita hanya satu frame. Nah, untuk loadnya, sini kita akan create load dulu. Di sini saya namakan P, jadi beban tekan. Loading step. Oh, sebelum itu kita harus mengatur ini dulu. Titik poin terlebih dahulu. Jadi untuk menerapkan beban ataupun tumpuan itu kita harus membuat suatu titik interaksi dulu. Jadi caranya itu di sini kita akan membuat RP terlebih dahulu. Nah, kita pilih titik tengahnya. Jadi 0,0,0. Jadi XYZ-nya itu 0,0,0 ya. Oh, 0,0,0 seperti koma. Nah, bentuk di sini RP1. Jadi ingat-ingat itu koordinatnya itu karena kan titik 0 XY kita 0-nya itu kan di tengah-tengah ya. Lalu yang Z-nya itu juga dari 0. Nah, kalau untuk yang di ujung sini berarti koordinatnya itu 0,0,5000 karena Z-nya itu di kedalaman 5000 itu. Nah, ini RP2. Selanjutnya, kita di sini atur dulu untuk create constraint-nya dulu. Di sini saya menggunakan rigid body. Klik continue. Lalu kita pilih bentar. Lupa. Oke. Sini kita pilih yang pin ya. Lalu pertama kita klik poinnya. Itu ya RP1 ini. Lalu kita pilih areanya. Mau dihubungkan kemana gitu. Jadi kita klik ini. BTW untuk memutar-mutar di Abacus itu ya, kita gunakan Ctrl Alt lalu mouse klik kiri ini. Kita pilih harus di shift. Nah, dan oke. Jadi dia itu otomatis gimana ya? Jadi ketika kita menerapkan beban ke poin RP1 ini, dia otomatis akan tersalurkan secara merata di seluruh penampang ini. Jadi untuk itulah kita membuat titik poin RP ini ya. Jadi untuk memudahkan nanti dalam penerapan bebannya itu. Selanjutnya, agak pusing juga ya. Aduh. Ketik. Kita atur dulu. Oh, bukan. Toolbar, kita lihat view. Nah,
Wait. Jadi jelek ya. Kita view toolbar, kita aktifkan view-nya. Sudahlah ya. Kita atur. Nah, selanjutnya kita buat lagi. Ini tuh untuk yang kita anggapnya ini base-nya ya. Kalau ini top-nya. Jadi ini ujung kanan dan ini ujung kiri. Kita buat ini string 2. Digit body, pin, kita pilih titik RP2-nya, lalu kita pilih bagian yang mau dihubungkan ke si point itu. Dan nah, setelah itu barulah kita bisa lanjut ke load. Sini kita pilih P axial force. Kita pilih loading step. Kita pilih constraint. Oke, kita klik continue. Nah, di sini saya ingin menerapkan bebannya itu di RP2 ini. Klik done. Sini kita masukkan. Nah, ini adalah CF1, CF2, dan CF3. Jadi ini tuh arah sumbunya. Arah F1, F2, atau F3. Oke. Di sini kita akan pilih arah, sebentar ya. Oke, jadi untuk menerapkan bebannya, karena di jembatan baja kita ini ya, kita lihat dulu bebannya. Nah, jadi kan P itu kan beban yang searah dengan frame kita. Jadi tekan itu kan yang searah ya. Jadi kalau di Abagus, itu artinya yang searah sumbu Z-nya. Nah, ini kan ada X, Y, Z. Beban itu kan diterapkan searah globalnya ya, sumbu global Abagus kan X, Y, Z seperti ini. Jadi kita terapkan di CF3. Karena beban P itu kan searah serat gitu. Sini kita lihat untuk beban P sendiri, itu beban maksimalnya itu, nah ini dia, kita langsung kopas saja ke sini, isikan. Lalu di sini ada RAM, kita bisa atur amplitudonya. Kita klik di sini, kita bikin RAM, kita klik tabular. Oh, sini coba kita lihat dulu ya. Loadnya amplitudo. Satu. Oke. Kita buat di sini statik saja. Kita pilih tabular, continue. Jadi kita di sini karena statik itu datar ya atau lurus, jadi di time ke 0 amplitudonya 1 dan di time ke 1 amplitudonya tetap 1. Jadi tetap lurus gitu. Itu fungsinya mengatur RAM. Karena kita kan statik, jadi lurus terus seperti itu. Kita klik OK. Nah, di sini kita pilih statik, lalu kita klik ini minus ya, bentar. Oke, ini minus. Oke.
minus. Minus berarti dia gaya tekan. Nah, ini benar ya panahnya ke dalam. Lalu kita atur juga di sini yang namanya boundary condition. Jadi ini tuh untuk kita mengatur tumpuannya. Oke, di sini kita pilih tumpuannya namanya. Kita pilih apa ini ya? Displacement. Lalu ininya kita pilih inisial. Karena tumpuan itu kan ada dari awal ya. Sudah otomatis ada dari awal gitu. Lalu kita klik continue. Kita klik RP tadi. Lalu kita klik done. Kita centang semuanya karena saya menganggap D itu kaku. Lalu kita klik OK. Jadi yang satu tumpuan, yang satu menerima gaya. Setelah itu kita klik ke mesh. Nah, di sini kita akan mengatur seberapa detail meshingnya. Jadi semakin kecil kita membagi si frame ini akan semakin lama runningnya nanti. Oke, ini kenapa tidak bisa? Karena ini make independent. Oh, kita ada salah tadi. Di assembly ini kita harusnya memilih independent. Oke, jadi di sini itu pada mesh ini kita pilih yang part ya. Lalu baru kita klik ini sheet part. Nah, di sini kita bisa isikan berapa ya? 50 boleh. Kita apa dulu? Oh, terlalu besar. Isi 12, isi 20. Isi 20 saja. Oke. Lalu di sini kita klik mesh part. Kita select dulu. Enggak, kita langsung yes. Nah, ini kelihatan ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5, 45, 45, 45. Ya. Lalu kita atur. Oh, enggak. Nah, assign, kita klik dan sini tidak ada yang perlu diubah ya. Menggunakan C3D8R. Oke. Ini sudah ke-assign. Done. Lalu dimension yang enggak ada.
Nah, di job, sebelumnya kita untuk menampilkan hasil visualisasinya, kita bisa mengklik di sini ya. Ada file output dan history output. Double klik dulu. Jadi untuk file output ini adalah hasil runningan kita tuh mau menampilkan apa aja gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya, stress kita butuhnya apa aja. Stress, oke. Message juga lah ya. Terus strain, PE, PQ, oke. Ini gak usah nih, logaritma gak usah. Terus ini translasi, iya butuh. Force, kontaknya juga gak usah nih. Nah, kita klik OK. Apa aja yang kita butuh ya? Coba kita lihat file outputnya. Kita kopikan saja lah ya. Bisa ketik manual, bisa juga mengklik centang ini. Nah, history outputnya juga kita atur. Ini kebanyakan ya. Kita lihat di sini history outputnya apa aja. Oke, nggak bisa. Kita cancel dulu saja. Oh, ini belum kita ubah ke set. Tidak usah ya. Sepertinya tidak usah dulu. No, kita langsung buat job saja. Klik di sini, klik job. Lalu kita pilih namanya job 1. Silakan continue. Oke. Lalu di sini ada job manager. Kita submit. Nah, sini kita akan tunggu ya sampai hasilnya keluar. Kita bisa lihat di sini monitor. Nah, ini masih progress running ya. Nanti kalau sudah selesai akan muncul tampilan komplit. Kita skip dulu saja. Oke. Kita lihat ya. Sini monitor sudah jadi. Ini cepat ya. Mulainya itu 14.01.7 jam 1:07 dan selesainya itu jam 1:10, cuman 3 menitan. Kita result coba, bisa nggak ya? Wow. Ini ya. Oke, jadi jika kita lihat hasilnya ya di sini, untuk responses-nya itu maksimal di 2,97. Nah, jadi ini tuh 297 MPa ya, karena ada plus 2-nya.
jika kita lihat di CSI itu untuk sini ada juga SVM ya, ini tuh font misses. Nah, frame element font misses ini max-nya itu 254. Jadi masih mirip lah ya. Ini kan 297 ya. Lalu untuk satu-satunya misalkan di sini itu paling tinggi itu 73 ya. 73 MPa. Coba kita lihat di sini. Nah, ini tuh paling tinggi 74 ya. Yang penting kita di sini butuh S1 misses-nya. Oke lah ya, S1 misses-nya. Lalu di sini kita juga bisa lihat nilai regangannya. Lalu juga melihat PEQ. Nah, di sini PEQ itu nilainya 0 semua karena tidak ada yang mengalami kerusakan gitu. Jadi fungsinya PEQ itu untuk melihat apakah ada regangan yang melebihi itu. Karena di sini kita melihat ya, untuk stres kita sendiri itu maksimalnya kan 297 paling tinggi, sedangkan stress yield kita itu kan 345, jadi masih di bawah yield semua, jadi masih aman semua. Karena itu tidak ada nilai PEQ di sini, masih 0. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa atur tampilan ya. Graphic option, kita klik di sini solid, lalu warnanya misalkan kita mau putih gitu, mau di SS. Nah, apply, oke. Lalu kita juga bisa plugin bagus, tools, save paragraph. Nah, ini kita juga bisa SS secara langsung gitu. Misal saya mau ambil stresnya dulu nih, kita namakan S1 misses, save. Lalu kita mau lihat misalkan PEQ gitu, namakan PEQ, save gitu. Nah, ini tuh udah otomatis ke save di file kita. Kita lihat ya. Nah, ini ada additional image. Nah, sudah otomatis ke SS secara langsung gitu. Hitam ya. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Itu cara cepat untuk mengatur kalau mau capture. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.